Sobat Cuan. Wih, langsung rame. Selamat sore, selamat hari Jumat. Seperti biasa, aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat Bareng Sobat Cuan. Hari ini market kita berdarah ya Sobat Cuan. IHSG turun 1,4% sesuai dengan tema kita kali ini. Kita membahas terkait Morgan Stanley Effect. By the way, sebelum kita bahas ke tema ini, Sobat Cuan udah tahu belum sih terkait yang Morgan Stanley statementnya ini terkait dengan IHSG? Udah tahu atau ada yang belum tahu? Jadi waktu hari Rabu Morgan Stanley itu mengeluarkan news release terkait dengan IHSG kita atau GCI. Udah tahu belum isinya apa? Ini belum ada yang jawab, antara belum tahu atau udah tahu. Sebentar. Belum tahu, tapi udah investasi saham belum? Jadi untuk Sobat Cuan yang belum tahu ya, hari Rabu kemarin Morgan Stanley itu mengeluarkan pernyataan bahwa Morgan Stanley itu menurunkan peringkat pasar saham Republik Indonesia atau IHSG menjadi underweight. Jadi underweight ini itu apa sih? Jadi underweight ini adalah dianggap performanya itu rendah dan diproyeksikan returnnya akan rendah. Itu arti dari underweight ya. Nah Sobat Cuan, nanti kalau mau nanya tulis di kolom question box. Nah emangnya kalau misalnya Morgan Stanley bikin peringkat GCI atau IHSG diturunin jadi underweight, kenapa sih? Ya ini biasanya memang Morgan Stanley ini kan punya ETF Sobat Cuan. ETF-nya tuh namanya EDO. Nah ETF ini biasanya itu dijadiin benchmark sama investor-investor global. Kira-kira saham apa aja yang mereka harus investasikan, saham-saham di Indonesia gitu. Jadi kalau Morgan Stanley-nya mengeluarkan statement seperti ini, maka tentu akan terjadi kepanikan di market. Udah kerasa ya dari hari Rabu itu market kita memang udah cenderung koreksi dan terparahnya sebenarnya hari ini. Jadi hari Rabu tuh sempat IHSG-nya koreksi 0,8%. Nah, kenapa sih kok si Morgan Stanley-nya ngeluarin statement bahwa peringkat GCI atau IHSG kita itu underweight? Jadi alasannya menurut Morgan Stanley adalah pertama, karena penguatan dolar yang terus terjadi karena masih tingginya suku bunga US dollar. Yang kedua, karena ketidakpastian jangka pendek mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia di tengah program makan siang gratis. Jadi catatannya di sini adalah Sobat Cuan, ternyata makan siang gratis ini itu menjadi notes tambahan untuk Morgan Stanley merating bursa saham kita. Kenapa? Karena Morgan Stanley menganggap makan siang gratis itu diprediksi akan memicu peningkatan beban fiskal. Jadi kalau beban fiskal itu apa sih? Ini tuh kebijakan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal tuh ya kayak gini, misalnya kasih subsidi, makan siang gratis, naikin pajak, terus satu lagi kalau misalnya jadi tapera. Nah maksud dari Morgan Stanley terkait dengan bisa meningkatkan beban fiskal tuh seperti apa? Jadi kalau misalnya nih makan siang gratisnya jalan, itu kan kita udah berasa kan diberlakukan pajaknya itu naik untuk memenuhi makan siang gratis. Lalu nanti pemerintah nerbitin bonds atau surat hutang untuk memenuhi makan siang gratis. Tadi juga aku baru baca dari berita di kanal Bloomberg ya, di kanal berita Bloomberg luar itu katanya Pak Prabowo kemungkinan akan menaikkan debt rasio Indonesia ke angka 50%. Jadi kalau Sobat Cuan tahu, sekarang itu debt rasionya Indonesia tuh kan di 38%. Nah, mau dinaikin jadi ke 50%. Nah, kalau misalnya naik ke 50%, itu berarti beban fiskalnya kan tambah naik. Nah, untuk bayar hutang-hutangnya ini nanti pakai apa? Ya salah satunya itu tadi kita naikin pajak, terus ada kemungkinan juga tapera ya. Karena tapera ini tentu akan mempengaruhi daya beli kita. Jadi kalau daya belinya udah makin turun, terus kitanya juga dinaikin pajak, kitanya disuruh bayar iuran ini itu, akhirnya ekonominya itu pertumbuhannya bisa makin melambat gitu ya. Secara belanja masyarakatnya.
Nah ini kata Muksid bener nih, tidak ada makan siang yang beneran gratis. Jadi judulnya doang makan siang gratis, tapi yang disuruh iuran ternyata kita-kita nih gitu ya. Nah jadi kalau misalkan daya belinya turun, kalau seperti yang Sobat Cuan tahu, ekonomi kita yang biasanya diukur pakai GDP itu 56%-nya adalah konsumsi rumah tangga. Jadi sebenarnya Indonesia beberapa tahun terakhir ekonominya tidak selambat China dan Amerika karena memang konsumsi kita itu disumbang sama masyarakatnya. Tapi makin lama sebenarnya konsumsinya makin menurun. Nah kebayang kalau misalnya kita disuruh bayar iuran terus, dinaikkan pajak terus, maka konsumsinya makin turun, pertumbuhan GDP-nya akan semakin melambat. Itulah yang dikhawatirkan sama Morgan Stanley ini. Dan akhirnya apa? Sejak keluar berita, EIDO atau ETF yang dikelola oleh Morgan Stanley itu langsung turun 5%. EIDO ini tuh berisi saham-saham yang market cap-nya besar di Indonesia ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita tahu waktu pada hari Rabu malamnya ada rilis data CPI. CPI itu inflasi Amerika, dan juga ada rilis data inflasi inti Amerika. Data inflasi Amerika memang melambat 0,1%, inflasi inti juga melambat. Tapi sayangnya di tanggal hari Kamisnya subuh jam 1 pagi itu juga ada rilis The Fed kan, FOMC. The Fed-nya masih belum turunin suku bunga. Tadinya itu dolarnya udah sempat melemah, tapi akhirnya kembali naik lagi kan sekarang. Dan ini membuat akhirnya rupiah harus melemah ke hari ini di level 16.380-an ya, kalau nggak salah tadi aku sempat lihat. Artinya apa? Kalau rupiahnya menguat udah pasti, kalau rupiahnya melemah udah pasti dolarnya, asingnya kabur. Karena asingnya kabur makanya IHSG-nya hari ini koreksi 1,4%. Dan disertai dengan saham-saham lainnya juga banyak yang koreksinya itu lebih dalam. Tadi termasuk yang disinggung oleh siapa tadi di atas tuh, BBRI, katanya juga hari ini turunnya juga udah cukup dalam, udah minus 7%. Jadi faktornya yang menyebabkan iklim IHSG itu kurang bagus adalah pertama udah pasti dari makronya, karena suku bunga tinggi di Amerika bikin dolarnya menguat, akhirnya bikin mata uang rupiahnya melemah, dan ini memberikan currency risk, bikin asingnya net sell. Tapi di dalam negerinya juga memberikan kontribusi yang membuat iklim dari investasinya tuh kurang baik. Yang pertama kebijakan fiskal ya, yang kedua adalah regulasinya itu sendiri seperti misalnya FCA, yang menurutku itu justru membuat pasar saham malah jadi bikin panik, tambah panik dan juga takut gitu. Bayangin aja sekarang kalau nggak salah ada 200 saham yang masuk papan FCA, dan itu cukup banyak loh. Ibaratnya sekarang investor juga jadi bingung nih mau masuk saham-saham tertentu, takut tiba-tiba misalnya masuk papan FCA ya, karena kan memang kalau FCA sendiri ada 11 kriteria. Misalnya kayak anak usaha kena PKPU aja nanti bisa masuk ke papan FCA. Harga saham naik ketinggian bisa disuspend, harga saham turunnya kebanyakan bisa disuspend. Jadi investornya juga mungkin yang retail-retailnya banyak bingung mau investasi ke yang mana gitu kan ya, mau trading juga pada bingung-bingung, dan akhirnya bikin fund-fundnya juga, fund lokalnya itu cenderung jadinya wait and see. Kira-kira nih sebenarnya mau kemana sih arah kebijakan dari regulasinya itu sendiri. Nah tanggal 26 ini Juni sebenarnya Bursa Efek Indonesia tuh ada RUPS. Nah semoga aja FCA ini juga bakalan dikaji ulang ya sama mereka, karena kalau Sobat Cuan tahu ya, jadi semester 2 itu katanya akan diberlakukan juga short sale ya, short sale di Indonesia. Jadi short sale ini dulu pernah ada, tapi berapa tahun terakhir tuh udah nggak ada untuk individu ya, karena memang ditakutkan menambah kekhawatiran atau kepanikan di market. Tapi katanya mulai semester 2 ini akan mulai diadakan lagi. Jadi short sale itu apa sih gitu kan? Short sale itu tuh ketika sebuah pihak bisa meminjam saham kepada sekuritas, misalnya mau minjam saham ABCD kepada sekuritas untuk misalnya nanti dia jual. Nah kalau misalnya harga sahamnya itu turun, maka si peminjamnya ini akan mendapatkan keuntungan. Jadi nanti dibeli lagi di harga yang lebih bawah gitu. Nah dari selisih harga pinjam dan harga jualnya ini adalah keuntungan dari orang yang melakukan short sale.
Tapi kalau misalnya harga sahamnya malah naik setelah dia melakukan short sell, itu malah si yang melakukan short sell akan mengalami kerugian. Dan kalau short sell itu ibaratnya, kalau dulu ya Sobat Cuan sebelum ada FCA, harga saham tuh bisa turun maksimum 100% gitu. Bukan harga saham ya, kerugiannya maksimum tuh keuntungannya maksimum itu 100%, tapi kerugiannya itu bisa lebih dari 100% karena harga sahamnya bisa lebih jauh naik lebih tinggi dibanding harga belinya saat itu gitu. Nih kalau short sell sebenarnya pernah kejadian juga di Amerika waktu ada satu saham meme, aku lupa deh namanya apa sih, yang sempat ramai banget tahun 2021 atau 2022 gitu, yang saham meme yang sempat digoreng sama retail gitu ya, sama komunitasnya, terus harga sahamnya sempat naik, ada yang nge-short tuh, akhirnya yang nge-short tuh rugi. Sama juga kayak Mark Cuban yang nge-short saham Big Short, oh ya GameStop, benar. Kok Mark Cuban sih? Kayaknya bukan Mark Cuban deh, sorry, yang di film Big Short siapa ya? Aku lupa deh, kayaknya bukan Mark Cuban. Ya ada salah satu juga hedge fund di luar yang waktu itu nge-short saham Tesla Sobat Cuan ya tahun 2021, tapi saham Teslanya tuh naik terus-terusan, akhirnya dia bukannya untung malah rugi gitu. Nah kalau di Indonesia diberlakukan short sell itu sebenarnya dampaknya apa sih? Bisa aja ya, karena ngelihat marketnya kayak gini, banyak orang yang malah jadi FOMO untuk melakukan short sell. Tapi memang short sell itu nggak bisa dilakukan di semua saham. Biasanya tuh ada kriteria atau indeks tertentu yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia, kira-kira saham apa aja yang bisa di short sell. Ya sama aja kayak indeks saham margin gitulah. Jadi kalau di IHSG ada 800 saham, nggak bisa 800-nya itu di short sell. Jadi mungkin ada beberapa saham. Nah untuk bisa short sell biasanya kita harus bikin rekeningnya dulu, rekening khusus. Nah ditakutkan kalau misalnya short sell-nya udah ada gitu ya, sekarang kan harga sahamnya udah koreksi, mungkin mereka banyak yang pede aja untuk melakukan short sell, tapi pas di short sell malah sebenarnya marketnya rebound. Nah itu bakalan lebih high risk banget. Dan bayangin dong, IHSG tuh kan sekarang Bursa Efek Indonesia suka suspend saham ya. Kalau lagi short sell tiba-tiba sahamnya disuspend gimana? Karena short sell tuh kan ada bunganya Sobat Cuan. Kebayang nggak kalau misalnya ada sebuah pihak dia lagi short sell nih enak-enakan, tiba-tiba kena UMA kayak Campina deh kemarin gitu ya, gara-gara turun 2 hari 50% kan kena UMA tuh. Kalau sampai suspend, misalnya suspendnya sampai sebulan, itu yang short sell-nya itu bayangin suruh bayar bunga. Makanya aku juga agak-agak bingung nih terkait regulasi-regulasi yang terjadi di bursa saham kita gitu. Kok kayaknya justru nggak mendukung iklim untuk investor-investor retail ya. Lanjut, nah Sobat Cuan terkait dengan, kita balik dulu ya, dengan rating underweight yang ditetapkan oleh Morgan Stanley ini. Jadi apakah ini sebenarnya hal yang baru aja terjadi di Indonesia? Jawabannya tuh enggak Sobat Cuan. Jadi waktu tahun 2016 itu salah satu fund besar yaitu JP Morgan ya juga pernah sebenarnya menurunkan rating surat hutang Republik Indonesia dari overweight ke underweight. Jadi sama kayak sekarang, cuma ini terjadinya tahun 2016 dan dilakukannya oleh JP Morgan. Dan pada saat itu membuat IHSG itu terkoreksi sampai 6,22% dalam 2 hari. Nah kalau sekarang kita 3 hari itu baru turunnya sekitar 2%-an ya. Tapi pada saat itu 2016 2 hari aja turunnya udah 6%. Kenapa demikian? Ya mungkin karena kita juga udah turun terus dari bulan April gitu kan. Yang kedua karena memang tahun 2016 kayaknya porsi asingnya tuh jauh lebih banyak daripada sekarang. Oke? Nah tapi after itu Sobat Cuan, pada bulan Januari IHSG-nya tuh akhirnya melanjutkan rally lagi. Dan JP Morgan kembali menaikkan rating surat utang RI menjadi netral pada 3 bulan setelahnya atau pada Januari. Jadi mereka bikin rating turuninnya itu bulan November, naik lagi itu atau dirubah lagi itu Januari tahun 2017. Maka kesimpulannya apa sih yang bisa ditarik dari hal ini? Bahwa yang pertama, hal ini bukan pertama kali terjadi. Yang kedua, hal ini tidak akan selamanya terjadi gitu ya. Karena dulu JP Morgan juga pernah mengeluarkan rating underweight, habis itu dirubah menjadi overweight kembali dalam waktu beberapa bulan. Nah, kira-kira apa nih yang mungkin bisa
membuat Morgan Stanley merubah rating dari underweight ke overweight. Yang pertama, harus lebih jelas dulu terkait kebijakan fiskal yang mau diambil. Dan mungkin aja karena kita tuh masih masa transisi ya. Pergantian presiden tuh bulan apa, Sobat Cuan? Ada yang tahu? Oktober ya? Oktober ya, baru pelantikan. Nah, mungkin bisa aja kita masih menghadapi IHSG yang volatilitasnya setinggi ini atau sideways di level-level di level-level 6.650 sampai 6.900-an sampai bulan Oktober. Kenapa sampai bulan Oktober? Karena pelantikannya itu nanti di bulan Oktober. Kemungkinan besar kalau misalnya nanti udah ada pelantikan akan lebih jelas lagi nih terkait kebijakannya itu seperti apa. Nah, bayangin kan, sekarang aja belum mulai makan siang gratisnya aja udah di underweight. Tapi nanti kalau udah kejadian beneran, biasanya marketnya itu sudah terprice in gitu. Jadi memang market kan geraknya duluan ya Sobat Cuan. Mereka udah antisipasi kebijakan apa yang akan terjadi di kedepannya, maka pergerakan saham atau IHSG-nya tuh udah kejadian. Misalnya mereka sell off terus, tapi nanti ketika kebijakannya sudah diberlakukan, itu biasanya marketnya tuh sudah terprice in. Apalagi kalau nanti ternyata dilihat nih pas tahun depan kuartal 1, kuartal 2 ternyata GDP Indonesianya tidak terlalu pengaruh ketika misalnya makan siang gratisnya itu sudah dijalankan. Nah, itu biasanya nanti yang jadi booster untuk market rebound kembali. Oke, yang kedua tentu kalau misalnya mau bikin market kita rebound adalah rupiahnya nggak boleh terlalu melemah. Nah, nanti kalau rapat Dewan Gubernur berikutnya BI, kita tunggu aja apakah BI akan kembali naikin suku bunga untuk jaga rupiah. Walaupun tadi BI masih bilang katanya rupiah masih yang terbaik untuk mata uang di Asia, tapi kenyataannya tidak gitu ya. Oke, yang ketiga sebenarnya ekspor juga berpengaruh Sobat Cuan. Jadi kalau ekspornya turun terus kan berarti kan permintaan terhadap rupiahnya juga melemah ya. Jadi kita harus perhatiin juga yang bikin rupiah melemah itu bukan hanya dolarnya aja yang menguat, tapi gimana ekspornya kita gitu. Oke, ada pertanyaan? Yuk kita jawabin. Kira-kira, oh nih Jeff Sander, kira-kira perusahaan apa yang diuntungkan dengan makan siang gratis susu? Ini kayaknya udah kita pernah bahas juga ya, susu yang kayak Ultra Jaya gitu-gitu. Tapi balik lagi nih Sobat Cuan, jadi kalau Ultra Jaya itu nih aku denger ya, aku nggak tahu bener atau enggak, tapi aku denger dari ya salah satu temanku lah. Dia bilang katanya sih wakil presiden kita yang nanti nih yang bakalan dilantik itu katanya sih udah ngumpulin susu Ultra Jaya banyak gitu untuk mungkin nanti dibagi-bagiin. Aku juga kurang paham kenapa, tapi harus perhatiin Ultra Jaya ini tuh dianggap sebagai saham yang katanya ya ownernya itu nggak peduli harga sahamnya mau kemana gitu ibaratnya. Jadi fundamentalnya tuh bagus banget, tapi ya harga sahamnya tuh dibalikin aja gitu ke publik, nggak dijagain harga sahamnya. Jadi mau naik mau turun ya terserah market aja gitu. Ownernya tuh seperti itu, padahal fundamentalnya bagus banget. Makanya kalau misalnya Sobat Cuan perhatiin, harga saham Ultra Jaya itu dalam jangka panjang itu dia cenderung nggak kemana-mana alias sideways gitu. Nggak, maksudnya sulit bikin all time high baru. Beda sama kayak misalnya kalau kalian lihat saham BCA, terus apalagi ya yang suka bikin all time high baru, atau saham-saham yang misalnya dijagain gitu sahamnya sama pemiliknya gitu langsung di market walaupun pakai nomini ya gitu. Nah kalau Ultra Jaya ini enggak, Sobat Cuan cari lihat aja, mungkin kayak baru setahun belakangan ini kayaknya harga sahamnya bener-bener diapresiasi ya. Kalau Sobat Cuan lihat gitu ya, harga sahamnya Ultra Jaya dari tahun 2018 sampai sekarang, orang yang investasi di Ultra Jaya dari tahun 2018 itu cenderung sebenarnya paling returnnya tipis banget, kayak 5% di luar dividen ya. Padahal fundamentalnya bagus banget. Nah itu katanya karena memang ownernya sendiri juga ya tidak terlalu ikut campur lah sama harga sahamnya di market gitu. BI-nya sedang menimbulkan
sedang menghibur diri gitu. Tapi apakah Ultra Jaya ini saham yang oke untuk diinvestasiin? Menurutku berdasarkan fundamental bagus banget gitu. Tapi ya jangan harapin harga sahamnya tuh bisa yang kayak SMSM gitu ya, dari tahun ke tahun sentuh all time high terus, atau misalnya BBCA atau saham-saham lainnya gitu. Paling ya udahlah, manfaatin dividen aja, toh kalaupun nanti harga sahamnya naik itu bonus aja gitu. Paling kalau mau Ultra Jaya tuh sebenarnya yang menarik tuh 1600 lah sampai 1800 masih oke. Kalau Cimori itu kan juga susu ya Sobat Cuan, cuma valuasinya emang lebih mahal, tapi ya harga saham yang mahal bisa lebih mahal lagi gitu. Cuma kalau sekarang jujur aja Cimori itu sendiri geraknya tuh lagi di area resisten gitu. Based on fundamental dia bagus, hanya notes valuasinya memang cukup mahal, tapi BCA juga udah mahal, bisa lebih mahal lagi gitu ya. Saham US juga udah mahal, bisa lebih mahal lagi. Tapi Sobat Cuan harus perhatiin perusahaan yang punya valuasi mahal, ketika growth-nya itu sekali aja turun, growth kinerja perusahaannya ya, kayak misalnya pendapatan atau laba bersihnya, misalnya tadinya pertumbuhan pendapatannya katakan 15%, tiba-tiba turun aja ke 10%, itu biasanya harga sahamnya turunnya akan lebih dalam dibanding saham-saham yang valuasinya nggak mahal gitu. Jadi resiko fluktuasi harganya ketika kinerja pendapatan dan laba bersihnya itu nggak sesuai ekspektasi, itu resiko penurunan harga sahamnya tuh jauh lebih tinggi gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau lebih oke, sebenarnya resikonya lebih rendah, bisa tungguin aja di 4.400-an. Tapi ya namanya market kan kita nggak tahu ya bakalan kesana atau enggak. Cuma pesan dari aku, sekarang Cimori itu lagi ada di area resistance, dan biasanya kalau area resistance untuk investor sih sebaiknya kita nggak beli dulu ya gitu. Oke, Ci minta pandangan untuk sektor rokok ke depannya. Setauku mau naikin cukai lagi deh. Kemarin aku baca berita kayaknya, kalau nggak salah mau naikin nih, Kemenku pastikan cukai rokok naik tahun depan. Kemenq, Kementerian Keuangan, 2 hari lalu beritanya. Jadi kalau cukai rokoknya masih naik Sobat Cuan, menurutku sih rokok-rokokan masih kurang menarik ya. Karena kalau cukainya naik itu pasti bakalan banyak banget rokok ilegal gitu. Jadi ya sekarang aja daya belinya tuh lagi turun Sobat Cuan. Bayangin ya, kita bukan kita, maksudnya banyak kelas ekonomi yang menengah bawah, mereka tuh sekarang uangnya itu udah habis untuk kebutuhan pokok. Jadi pasti mereka itu mencari alternatif. Misalnya alternatif apa? Rokok jadi yang lebih murah, cuci sabun jadi yang lebih murah gitu. Yang penting fungsinya sama, gue bisa keluarin asap, gue bisa nyuci piring gue gitu. Jadi kalau misalnya cukainya naik, terus cukainya naik, kalau harga rokoknya nggak naik, berarti kan laba kotornya tertekan Sobat Cuan. Sekarang aja gudang garam 75% dari beban pokok penjualannya aja itu udah buat bayar pita cukai gitu ya kan. Bayangin dong, laba kotor udah sisa 25%. Belum yang lain-lainnya nih, kalau misalnya punya utang harus bayar bunga dan lain-lain. Bisa sih laba kotornya dipertahankan dengan cara si perusahaan rokok ini naikin harga jual rokoknya. Nah masalahnya masyarakatnya ada nggak daya belinya untuk beli rokok yang harganya udah lebih naik, atau jangan-jangan mereka pilih ya udah lo rokok lain aja sama-sama asap, yang penting lebih murah ya rokok-rokok ilegal itu gitu. SMGR belum. Oh, untuk ini nih ada Ferry yang nanya, SMGR Sobat Cuan, semen ya. Aku kan udah sempat bahas ya, kayaknya minggu lalu. Aku tuh nggak tahu kenapa SMGR tuh bisa, maksudnya turunnya tuh lebay banget gitu. Kayak kalau kita ngomongin secara fundamental, ya nggak selebay itu. Perusahaan kan juga lagi nggak rugi ya posisinya. Tapi aku juga nggak tahu kenapa ini tuh separah ini turunnya gitu. Jadi kalau untuk SMGR mungkin wait and see dulu. Kalau Sobat Cuan mau semen-semenan, ada pilihan lain sebenarnya, yaitu INTP. Kenapa INTP? Karena INTP ini buyback saham Sobat Cuan. Jadi katalisnya itu dia adalah buyback saham gitu.
buyback sahamnya itu 895 miliar dan mulai alihkan bisnis batu bara gitu. Jadi ibaratnya masih adalah katalis positif. Nah, jadi kalau untuk ENTP adalah supportnya itu di 7.050 sampai 7.150, batas stop lossnya adalah 7.050, itu untuk ENTP ya. Kayak dia tuh udah berapa hari ini koreksi itu karena keseret market aja sih, marketnya memang lagi jelek, jadi saham-saham yang lagi rally pun pasti akan retracement dahulu gitu. Tapi kalau dilihat secara volume sih, volumenya nggak terlalu besar gitu. Sulit emiten vaksin. Oh nih, Jeff juga nanya juga nih, Kak, Goto tuh lagi kenapa ya after ditinggal direksi lamanya? Nah ini tuh bisa berbagai sudut pandang ya Sobat Cuan. Karena memang ternyata udah berapa tahun terakhir kinerja fundamentalnya Goto tuh dianggap nggak bisa catch up sama yang dimauin para investornya. Karena kan investornya tuh kan injek dana pasti kan maunya untung dong, bener nggak? Investor tuh maksudnya bukan investor di publik doang ya, investor yang sebelumnya udah invest duluan di Goto. Jadi wajar aja kalau misalnya majority investor nggak puas, mereka tuh mengganti jajaran direksi dan juga komisarisnya gitu. Nah, kalau misalnya lagi momen-momen kayak gini, itu memang biasanya harga sahamnya ya akan cenderung turun karena banyak faktor ya. Yang pertama, pasti investor retail juga mau ngelihat dulu nih, kira-kira setelah ganti nahkoda, setelah rombak komisaris, setelah ganti jajaran direktur, perusahaan ini mau dibawa kemana? Apalagi Tokopedia-nya kan juga sekarang udah di bawahnya ByteDance kan, udah di bawahnya TikTok, udah bukan di bawahnya Goto lagi gitu. Jadi selama belum ada pembuktian itu mau dibawa kemana, ya wajar aja harga sahamnya turun. Yang kedua, sudut pandang yang kedua adalah bisa jadi nih supaya para foundernya mau melepas sahamnya semua, ya udah dibeli aja gitu kan. Ya pasti kan kalau mau dibeli semua dikuasain sama satu orang ya harus di harga yang murah dong. Tapi kan di harga yang murah 50 perak itu tuh udah kali berapa dari harga pembuatan perusahaannya di awal. Katakan modalnya di awal tuh 1 rupiah, 50 perak tuh buat mereka tuh masih untung banget. Tapi yang kena kasihannya itu kan investor-investor publik kan gitu. Apalagi investor-investor yang ikut sebelum pooling kan. Jadi sebelum Goto IPO di IHSG itu ada pre-IPO Sobat Cuan namanya. Pre-IPO-nya itu ditawarin gitu loh. Jadi ditawarin dan itu harganya di atas harga book building atau pooling IPO di Indonesia. Nah mereka itu di lock 8 bulan waktu itu. Kalau pemegang saham di publik kan waktu itu ibaratnya abis si Gotonya listing bisa langsung buang di market kan. Nah yang ikut pre-IPO itu nggak bisa Sobat Cuan, mereka di lock 8 bulan. Jadi mereka waktu itu baru bisa keluar tuh di bawah harga 100 perak. Nah karena makin banyak yang mau keluar, ya udah makanya harga sahamnya tuh nggak kemana-mana. Sekarang yang harus diperhatiin sama investor Goto nih, kalau kalian punya Goto di porto adalah bisa nggak Goto bertahan nggak masuk papan FCA. Karena kriteria pertama untuk sebuah saham masuk papan FCA itu kalau selama 6 bulan berturut-turut dia ada di harga di bawah 51 alias di 50 perak selama 6 bulan berturut-turut akan masuk FCA. Kalau sampai masuk FCA soalnya paniknya pasti bakalan lebih parah lagi. Nah sometimes kayak gini juga aku bingung ya, FCA ini kadang bisa juga loh kalau kita mau bersuuzon ya, dipakai untuk ngumpulin barang sama orang-orang yang berkepentingan. Jadi karena retailnya panik ya mereka cut loss gitu ya di harga di bawah 50 ya ada yang ngumpulin, tiba-tiba nanti harganya ditarik lagi kayak gitu. Big Bucks udah deep kah? Kita tuh lagi lawan asing ya. Jadi saran dari aku adalah karena kita nggak tahu nih dolarnya mau sampai kapan melemah. Kita nggak tahu suku bunganya, maksudnya seberapa cepat inflasi Amerika itu bisa turun. Nah untuk meminimalisir resiko itu daripada nyari big bang udah deep kah, better dollar cost averaging selama 6 bulan seperti yang sudah aku sampaikan. Oke ya. Nah tapi ini ada berita baru, semalam tuh ada berita dari Arab ya, mereka nggak mau melanjutkan petrodolar minyak mentah sama dolar. Jadi zaman dulu tuh Sobat Cuan
Amerika itu kan jagain Arab kan, tapi tukernya itu adalah Arab itu harus mengkonversi minyak mentah mereka dengan US dollar. Jadi kalau US dollar kan dulu sebenarnya sama emas, tapi udah dilepas dirubah ke minyak. Jadi semua transaksi minyak yang ada di seluruh dunia ini pakai US dollar. Itu kenapa demand terhadap US dollarnya tuh nggak bisa turun ya, karena di dunia ini mayoritas semua masih pakai bahan bakar minyak. Nah, setelah 80 tahun ternyata Arab Saudi itu memutuskan untuk nggak mau menggabungkan lagi minyak mentah dengan US dollar, yang artinya minyak mentah bisa diperdagangkan dengan mata uang lain seperti yuan dan lain-lain lah, currency lainnya. Maka artinya apa? Efeknya memang nggak akan cepat, tapi efek jangka panjangnya adalah kebergantungan terhadap dolar itu sendiri menjadi berkurang, demand-nya menjadi berkurang. Kalau demand-nya berkurang artinya apa? Maka dolarnya itu dalam jangka panjang itu bisa melemah, seperti itu. Ini kan sebenarnya bagian dari gerakan dedolarisasi itu sendiri ya. ASI. Oh, ini udah lewat 33 menit, tapi nggak apa-apa, masih pada seru. ASI nih sideways ya Sobat Cuan, ada support di area 4295. Dipantau aja area-area 4295 atau 4300-nya, karena kalau misalnya area tersebut kejebol itu bisa lanjut ke 4000. Jadi kalau mau cicil-cicil mungkin 4250 kali ya, gitu. Sebenarnya sih kalau aku ngelihatnya ya, bisa nggak nih ASI dikasih nyicil di 3500 gitu. Kalau nggak bisa ya mungkin di 4250 lah. 4250 ke 3500 itu masih sekitar 23% lagi, tapi kayaknya agak pesimis sih kalau bisa nyampe 3400 tuh. Kayaknya Indonesia udah gimana banget kayak kalau 3400-an gitu. Jadi wait and see dulu buat ASI, karena masih lihat apakah level 4290 4300-nya bisa bertahan atau tidak. Jadi bukan karena oversupply ya si semen ini. Iya, tapi maksudku oversupply itu nggak mungkin bikin harga sahamnya tuh sampai segininya gitu. Karena kalau kita lihat di kinerja aja ya Sobat Cuan, ini SMGR ya, kita lanjutin ya. Labanya tuh turun, labanya turun, tapi turunnya tuh enggak separah yang harga sahamnya tuh sampai harus turun sedemikian rupa kayak sekarang gitu loh. Ngerti kan? Jadi aku takutnya jangan-jangan ada yang kita belum tahu nih gitu. Ada yang kita belum tahu, belum muncul di berita gitu. Ya, jadi kalau cuma karena oversupply kayaknya harga sahamnya tuh nggak mungkin turunnya sampai segininya banget gitu. Oke. Gimana untuk BBRI Rabu depan? Akankah ada technical rebound? Nah, yang aku kurang sukanya dari bursa kita juga kebanyakan libur ya, Say. Padahal liburnya itu, apalagi hari kerja, itu bisa apapun bisa terjadi gitu di global. Kayak contoh waktu itu kita lagi libur lebaran, tiba-tiba ada perang Iran-Israel tahun 2022, kita lagi libur lebaran, tiba-tiba The Fed naikin suku bunga 2 kali beruntun gitu ya. Akhirnya kita cuma kelimpahannya pas marketnya tuh udah panik aja gitu pas buka market turun-turun. Nah sama juga nih kayak Senin Selasa depan itu kan kita libur ya Sobat Cuan. FOMC sih udah lewat kemarin. Jadi sebenarnya nungguin berita makro juga nggak ada yang besar-besar banget, tapi tergantung sama rupiahnya di hari Senin sama Selasa minggu depan. Kalau rupiahnya di Senin Selasa minggu depan masih terus melemah, maka hari Rabu perbankan belum akan rebound. Oke. Untuk BRI support selanjutnya itu di 4.000 ya, setelah itu 3.850. Ada lagi nggak pertanyaannya? Oh
mungkin ada satu emiten nih, mumpung IHSG-nya lagi koreksi-koreksi, siapa tahu dikasih harga yang murah ya, udah selesai bagi dividen kemarin. Ada satu saham yang menurutku oke untuk kalian misalnya mau hold 1-2 tahun ke depan, yaitu Pegas. Karena kalau sobat cuan, disclaimer on ya, sobat cuan perhatiin harga natural gas itu kemarin udah sempat sentuh 3 ya, sekarang di 2,9, dan katanya sih ada rumor-rumor, walaupun ini belum tahu ya kepastiannya seperti apa, tahun depan itu harga gasnya Pegas tuh mau dinaikin untuk 7 subsektor yang ada di Indonesia. Jadi kan di Indonesia itu ada subsidi untuk 7 subsektor gas, untuk 7 subsektor terkait dengan gas. Jadi subsektor yang pakai gas untuk produksinya mereka itu disubsidi sama pemerintah. Jadi harganya itu cuma di $7 ya, 6-7 dolar. Nah, katanya tahun depan itu karena untuk memenuhi makan siang gratis, ada kemungkinan si subsidinya ini ditiadakan atau dikurangin. Jadi harga gasnya itu ya nggak diatur sama pemerintah lagi. Nah, dampaknya apa untuk Pegas ya? Tentunya kalau harga gasnya naik, pendapatan perusahaan juga berpotensi naik. Apalagi Pegas juga salah satu emiten yang rutin bagi dividen, dan dividennya juga cukup besar. Jadi kalau misalnya siapa tahu dikasih-kasih di level-level 1.300, 1.350, sobat cuan bisa cicil-cicil gitu ya, sampai 1.200, should be okay untuk nyicil. Oke, itu aja dari aku sobat cuan. By the way ya, sebelum kita berakhir sobat cuan tuh, setuju gak sih kalau misalnya kita live Instagramnya tuh lebih sering gitu loh, biar nggak ketemunya hari Jumat doang ya. Pak Won, properti naik turun lagi gitu ya. Memang sekarang valuasinya udah murah banget, tapi butuh katalis biar harganya tuh bisa diapresiasi market. Katalisnya adalah suku bunganya harus turun dulu sobat cuan. Paling menurutku yang secara fundamental dan juga teknikal itu oke, itu ada CTRA. Sekarang tuh CTRA lagi di area-area support sobat cuan ya. Terus satu lagi ada SMRA. SMRA supportnya ada di 480. Oh iya, pada setuju. Oke, nih aku lagi coba ya, nanti kita ngobrol-ngobrol untuk live-nya bisa lebih sering, dan juga mungkin kayak malam kali ya, biar kalian udah selesai kerja gitu ya. Oke, bye-bye. Semoga Cici naik gaji. Thank you. Terima kasih. Aku mah nemenin kalian aja udah seneng kok. Oke. Bye-bye sobat cuan semuanya. Nanti kalau misalnya ketinggalan live kita dari awal, boleh boleh nonton siaran ulangnya di Instagram @cuap_cuan. Sobat cuan boleh banget loh DM kita kalau misalnya mau nanya atau misalnya mau ada yang dibahas. Kayak kita kan juga sering ya posting carousel atau posting reels terkait saham. Misalnya kalian ada yang mau dibahas ini terkait fundamentalnya apa, emiten apa, atau prospek emiten apa, boleh banget DM atau komen di reels kita gitu. Misalnya, Kak bahasin ini dong, Kak bahasin prospek ini dong. Nanti kita bikin reelsnya juga. Oh ya, terus aku juga mau info nih kalau kelas cuan, Cuap Cuan mau bikin kelas cuan tanggal 29 Juni. Harganya cuma 50.000 aja. Tapi kalian bisa dapetin 3 materi dalam sehari. Yang pertama materinya kenapa harus investasi saham. Yang pertama fundamental analisis, jadi kalian belajar cara analisa fundamental analisis. Yang ketiga belajar cara technical analisis dalam 1 hari ya. Jadi durasi waktunya sekitar 2 jaman aja. Kalian akan dapetin e-sertifikat hanya dengan 50.000 aja. Oke? Kalau mau daftar langsung aja klik link di bio Instagram @cuap_cuan. Aku pamit undur diri ya. Jangan lupa dengerin podcast kita juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita Cuap_cuan. Cuap_cuan juga udah ada di TikTok @cuap_cuan. Aku Olivia Lis, Pak. Pada saya expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye bye.